Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 9 yang hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani, sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita telah mempelajari materi refleksi atau pencerminan. Saya berharap kalian masih memahami materi tersebut dengan baik sehingga siap untuk diterapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti biasa adik-adik, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like agar saya terus bisa berkarya membuat materi video pembelajaran yang selalu menarik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang translasi atau pergeseran. Bersama saya, Kukuh Santoso. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian dapat menentukan pengertian translasi. Yang kedua, kalian dapat menentukan translasi pada grafik Kartesius. Dan yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil translasi. Oke adik-adik, saya tidak sendiri di sini. Saya dibantu oleh rekan saya dari ruangguru.com, namanya Kak Yosef. Kita mulai saja dari materi yang pertama tentang pengertian translasi. Silakan Kak Yosef. Nah, ini lebih baik kalau digeser agak ke samping. Cocok. Halo adik-adik, Kak Yosef sedang asyik mengedit foto dengan menggeser tulisan yang ada. Adik-adik tahu tidak? Ternyata proses mengedit foto dengan menggeser tulisan yang ada merupakan contoh dari permasalahan matematika yang disebut dengan translasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan banyak sekali contoh translasi. Di antaranya, saat kita menaiki eskalator atau lift, ataupun saat kita menggeser lemari, bermain perosotan, ataupun bermain catur. Bahkan, proses mudik juga merupakan contoh dari translasi. Adik-adik ingin tahu lebih lanjut mengenai apa itu translasi? Yuk kita simak videonya berikut ini. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai translasi atau yang biasa disebut dengan pergeseran. Jika di awal Kak Yosef menggeser tulisan yang ada untuk mengedit foto, untuk memahami apa itu translasi, Kak Yosef akan mengajak adik-adik untuk belajar lewat permainan yang sudah ada sejak 6 Masehi. Apa itu? Permainan catur. Dalam permainan catur, terdapat beberapa jenis bidak. Di antaranya, pion, benteng, kuda, menteri, ratu, dan raja. Masing-masing bidak memiliki aturan tersendiri dalam langkahnya. Contohnya, bidak raja. Bidak raja bisa berpindah tempat dengan digeser satu langkah ke arah vertikal, atau horizontal, ataupun diagonal. Contohnya yang paling unik adalah langkah dari bidak kuda. Bidak kuda hanya boleh melangkah membentuk huruf L. Aturannya, satu langkah horizontal, kanan atau kiri, dan dua langkah vertikal, atas atau bawah. Ini berlaku juga sebaliknya. Jika posisi awal kuda seperti ini, maka kuda memiliki beberapa kemungkinan untuk langkah selanjutnya. Misalkan kita ambil contoh yang pertama. Kuda melangkah satu langkah ke kanan dan dua langkah ke atas. Maka hasilnya posisi kuda yang semula akan bergeser atau pindah di kotak yang baru. Nah, jika kita anggap bidak kuda sebagai sebuah titik, maka posisi awal kuda tadi dapat kita katakan sebagai titik awal yang akan ditranslasi atau digeser. Dan penggeserannya sejauh satu langkah ke kanan dan dua langkah ke atas. Penggeserannya bisa diwakili
dengan ruas garis berarah ya. Sehingga diperoleh posisi akhir sebagai titik akhir hasil dari translasi atau penggeseran. Oke adik-adik, ilustrasi tadi merupakan contoh dari translasi titik. Kira-kira selain titik, apalagi ya yang bisa ditranslasikan? Ternyata bidang juga bisa ditranslasikan. Kira-kira bagaimana ya penjelasannya? Yuk kita simak ilustrasi berikut ini. Adik-adik, pernah nggak kalian mengalami mudik dengan barang bawaan yang begitu banyak? Seperti ini, mobil yang di atasnya ada banyak barang untuk dibawa mudik. Ketika mobil bergerak ke depan sejauh 100 meter, maka barang-barang yang ada di atasnya pun juga berpindah sejauh 100 meter, termasuk dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Semuanya akan berpindah sejauh 100 meter. Bagaimana dengan plat mobil belakang? Plat mobil belakang juga berpindah sejauh 100 meter. Jika kita ilustrasikan mobil berbentuk persegi panjang, maka perpindahan ke depan sejauh 100 meter mengakibatkan semua titik-titik yang mewakili tersebut juga berpindah sejauh 100 meter dengan arah yang sama pula, yaitu ke depan. Baik adik-adik, melalui dua ilustrasi tadi, kita bisa melihat ciri-ciri dari translasi, yaitu perpindahan semua titik pada suatu benda yang berpindah dengan arah dan jarak yang sama. Translasi juga dapat diwakili oleh satu atau lebih ruas garis berarah. Sehingga kita dapat mendefinisikan translasi sebagai berikut. Translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan arah dan jarak yang sama. Oke adik-adik, jadi ingat ya, translasi atau pergeseran adalah perpindahan semua titik pada bidang datar dengan arah dan jarak yang sama. Jadi, jika adik-adik ingin mengganti kata geser dalam kehidupan sehari-hari dengan kata translasi, boleh banget loh. Seperti mentranslasikan video berikut ini untuk melihat video selanjutnya. Sampai jumpa! Oke, terima kasih Kak Yosef. Gimana dari penjelasan Kak Yosef? Sangat jelas sekali tentang pengertian translasi ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu tentang translasi pada grafik Cartesius. Kali ini Kak Yosef akan menjelaskan kembali apa itu materi translasi pada grafik Cartesius. Silakan Kak Yosef. Adik-adik, Kak Yosef sedang mentranslasikan beberapa benda yang ada di kamar Kak Yosef agar posisinya menarik, semenarik pembelajaran kita mengenai translasi. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Adik-adik masih ingat kan? Jika translasi dapat kita gambarkan dengan ruas garis berarah. Nah, kita ibaratkan foto yang ada di kamar Kak Yosef tadi sebagai sebuah titik dengan posisi tertentu. Oke, ada beberapa translasi yang Kak Yosef dapat lakukan terhadap titik tersebut. Yang pertama, translasi titik kanan atas. Misal Kak Yosef translasi atau geser 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Yang kedua, translasi titik kiri atas. Geser titik 7 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Nah, yang ketiga, translasi titik kiri bawah. Geser titik 4 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Yang keempat, translasi titik kanan bawah.
geser titik 5 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Nah, ruas-ruas garis berarah tadi dapat kita nyatakan dalam notasi seperti berikut ini, yang artinya translasi atau pergeseran sejauh A satuan ke kanan untuk nilai A positif, dan A satuan ke kiri untuk nilai A negatif, serta B satuan ke atas untuk nilai B positif, dan B satuan ke bawah untuk nilai B negatif. Sehingga contoh-contoh tadi bisa kita notasikan menjadi translasi 7, 3, negatif 7, 3, negatif 4, negatif 5. Serta contoh yang keempat menjadi 5 dan negatif 4. Oke, kalau sekarang Kak Yosef memiliki notasi seperti berikut ini, apa artinya ya? Betul sekali. Artinya adalah sebuah titik digeser sejauh 3 satuan ke kiri karena nilainya negatif dan 5 satuan ke atas karena nilainya positif. Baik adik-adik, sekarang kita sudah tahu ya definisi dari translasi A-B, yaitu perpindahan titik dengan aturan A satuan ke kanan untuk nilai A positif atau A satuan ke kiri untuk nilai A negatif, dan B satuan ke atas untuk B positif dan B satuan ke bawah untuk B bernilai negatif. Adik-adik, jangan lupa latihan soal setelah video ini ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Kak Yosef. Untuk melengkapi video Kak Yosef, saya sudah membuat latihan soal, contoh soal di sini ya. Kita lihat contoh soal. Yang pertama, nyatakan translasi yang menyatakan pergeseran berikut ini. 7 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Kemudian yang kedua, apa arti translasi berikut ini? 5, negatif 8. Kita bahas dulu yang pertama. 7 satuan ke kiri, 4 satuan ke atas. Artinya translasinya adalah 7 satuan ke kiri berarti negatif 7. Kemudian 4 satuan ke atas berarti 4. Kemudian yang kedua, apa arti translasi berikut ini? 5 negatif 8. Ini 5 itu berarti arah mendatarnya, kanan atau kiri. Kalau positif berarti ke kanan, kalau kiri ke negatif ke kiri. Kemudian yang bawah ini nilai komponen tegaknya ya. Kalau positif berarti ke atas, negatif ke bawah. Berarti arti dari translasi nomor 2 ini artinya 5 satuan ke kanan dan 8 satuan, keliru nih ya. 8 satuan ke bawah. Mohon maaf, ini keliru ya. Harusnya ke bawah, 8 satuan ke bawah. Oke, bisa dipahami anak-anak? Kita teruskan ke tayangan berikutnya. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Kak Yosef lagi tentang menentukan hasil translasi. Silakan dijelaskan Kak Yosef. Dari tadi merinding ya, kayak ngikutin. Oh, ternyata bayangan sendiri. Bayangan sendiri ternyata nggak semenakutkan bayangan mantan loh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yosef. Belajar matematika menjadi mudah dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bayangan. Tapi bukan bayangan yang seperti tadi ya, melainkan bayangan dari hasil translasi. Jadi, jika kita memiliki sebuah titik, kemudian ditranslasikan, maka hasilnya bisa kita sebut sebagai bayangan dari titik tersebut. Berikut ini contohnya ya. Semisal terdapat titik A dengan koordinat negatif 3, negatif 4. Akan kita translasikan 5, 7.
yang artinya titik tersebut kita geser 5 satuan ke kanan, sehingga nilai X-nya berubah menjadi 2. Kemudian digeser 7 satuan ke atas, sehingga nilai Y-nya akan berubah menjadi 3. Maka akan diperoleh posisi terakhir atau bayangan titik A yang kita notasikan dengan A aksen berada pada koordinat 2,3. Contoh berikutnya, jika kita memiliki ruas garis yang melalui titik A dengan koordinat negatif 1,1 dan titik B 2,-3, kemudian kita translasikan negatif 2, 4, yang artinya digeser 2 satuan ke kiri untuk nilai X-nya dan 4 satuan ke atas untuk nilai Y-nya. Ingat, kita harus menggeser semua titik dengan besar dan arah yang sama. Karena itu merupakan sifat dari translasi. Sehingga akan kita peroleh bayangan titik A berada pada koordinat negatif 3,5. Dan bayangan titik B kita notasikan dengan B aksen berada pada koordinat 0,1. Kemudian hanya perlu kita hubungkan dan tara, menjadi sebuah ruas garis baru. Bagaimana adik-adik? Mudah bukan menentukan bayangannya? Jika kita cermati, bayangan yang diperoleh ternyata merupakan hasil penjumlahan dari titik koordinat asal dengan nilai translasinya. Atau bisa kita rumuskan, bayangan dari titik asal A dengan koordinat X, Y yang ditranslasikan sejauh A satuan dan B satuan akan menghasilkan titik bayangan A aksen dengan koordinat X ditambah A dan Y ditambah B. Oke, untuk lebih memahaminya, kita terapkan pada soal ya. Oke, sekarang jika Kak Yosef memiliki sebuah titik A dengan koordinat 5,2 dan ditranslasikan negatif 3, 4. Maka bayangan titik A atau A aksen berada pada koordinat berapa ya? Apakah A negatif 2,6, B negatif 2,8, C 2,6, atau D 8,6? Dengan menggunakan rumus umum yang kita punya tadi, kita dapat dengan mudah menemukan bayangannya. Dalam hal ini, nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 2, A sama dengan negatif 3, dan B sama dengan 4. Jadi, koordinat titik A aksen adalah X ditambah A, yaitu 5 ditambah negatif 3, sama dengan 2. Dan Y ditambah B, yaitu 2 ditambah 4, sama dengan 6. Sehingga A aksen berada di koordinat 2,6. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Bagaimana adik-adik? Mudah ya penerapannya? Lalu, bagaimana jika diterapkan pada bidang yang akan ditranslasi? Untuk mencari bayangan dari sebuah bidang yang ditranslasikan, kita hanya perlu mentranslasi semua titik pada ujung bidang tersebut. Agar lebih paham, coba simak video penjelasan berikut ini. Misal terdapat sebuah bidang berbentuk segitiga A, B, C dengan masing-masing berada pada koordinat A negatif 3, negatif 1, B negatif 1,2, dan C 0, negatif 4. Segitiga tersebut akan ditranslasikan sejauh 5, 5. Maka untuk mencari bayangannya, kita perlu mentranslasikan semua titiknya. Yang pertama, bayangan titik A atau A aksen berada pada koordinat negatif 3 ditambah 5, sama dengan 2. Dan negatif 1
ditambah 5 sama dengan 4. Sehingga A aksen berada di koordinat 2,4. Berikutnya, B aksen berada pada koordinat negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sementara C aksen berada pada koordinat 0 ditambah 5 sama dengan 5 dan negatif 4 ditambah 5 sama dengan 1. Jadi, kita peroleh bayangan bidang segitiga yang baru seperti berikut ini. Oke adik-adik, jadi di video ini kita sudah belajar rumus umum untuk mencari bayangan titik hasil translasi. Kayak saya ingatkan lagi ya. Jadi, bayangan titik A dengan koordinat X, Y yang ditranslasikan sejauh A satuan dan B satuan adalah A aksen dengan koordinat X ditambah A dan Y ditambah B. Dan perlu diingat juga, untuk mentranslasikan sebuah bidang, maka kita hanya perlu mentranslasi semua titik pada ujung bidang tersebut. Oke adik-adik, tetap semangat berlatih ya. Pada video selanjutnya, tetap latihan soal. Sampai jumpa. Oke, terima kasih Kak Yosef atas penjelasannya. Bagaimana adik-adik, apakah sudah jelas dengan 3 video yang sudah dijelaskan Kak Yosef tadi? Saya berharap mudah-mudahan kalian mampu menerima apa yang sudah kami jelaskan di video kali ini. Untuk selanjutnya, untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, silakan masuk kembali ke e-learning madrasah, kemudian akses menu CBT. Saya sudah memposting beberapa latihan soal yang bisa kalian coba di sana. Selamat mencoba, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Kita berjumpa kembali di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya Heri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.